Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1124. Kegagalan kali ini tentunya membuat Prabu marah. Namun dia juga mengerti bahwa membunuh seorang pemimpin negara tidak semudah itu. Oleh karena itu, dia tidak berkomentar apapun terhadap kegagalan Burma. Apalagi jika rencananya berhasil, tentu saja ini akan menjadi kejutan yang menyenangkan. Namun jika sampai gagal juga bukan masalah besar. Prabu tidak mungkin menaruh harapan kesuksesan keluarga Juwanto pada misi pembunuhan kali ini. Tuan muda, aku gagal menjalankan tugas. Mohon Tuan menghukumku. Seru Burma seraya berlutut. Prabu melambaikan tangannya, "Gak apa-apa. Ini memang misi yang sulit, kamu bisa kembali saja sudah sangat bagus." Tapi Burma membuka mulutnya hendak mengatakan sesuatu, tapi akhirnya mengurungkan niatnya. Prabu yang tersenyum, lalu melanjutkan. "Aku keras pada kalian karena kalian sedang belajar. Aku khawatir kalian akan gagal. Kegagalan bisa saja membuat kalian kehilangan nyawa, oleh karena itu, aku nggak memperbolehkan kalian gagal. Tapi sekarang kondisinya berbeda, aku lebih berharap kalian selamat daripada menjalankan misi dengan berhasil, asalkan bukan misi yang penting. Dan punya persentase keberhasilan tinggi, gagal juga nggak masalah. Nggak akan mempengaruhi situasi. Apalagi saya dari awal memang nggak terlalu berharap kamu bisa berhasil. Kalau semua kaisar di dunia ini bisa dibunuh semudah itu, mana ada lagi dinasti ini?" Mendengar penjelasan Prabu, Burma sangat terharu. "Tapi jangan mengira kamu bisa lega setelah aku memaafkan. Karena gagal, kamu harus ingat pelajaran ini. Lain kali, jangan buat kesalahan seperti ini lagi." Lanjut Prabu sambil memapa Burma untuk berdiri. "Ayo, ikut aku ke suatu tempat." Sambil berbicara, Prabu membawa Burma ke sebuah kedai teh. Kedua orang itu melakukan penyamaran dan duduk di dalam kedai sambil menikmati teh mereka sambil mengobrol. Namun Burma masih tidak mengerti, mengapa Prabu membawanya ke sini. Selain itu, obrolan mereka juga hanya hal-hal yang tidak penting. Akan tetapi, Burma tahu bahwa Prabu pasti punya alasan tersendiri melakukan hal ini. Kedua orang itu duduk dikenai sepanjang sore. Pada saat ini, tiba-tiba muncul seseorang yang berjalan dari kejauhan ke arah toko sembako di seberang jalan. "Apa kamu lihat orang tadi?" tanya Prabu. Burma hanya mengangguk, kemudian dia bertanya. "Orang itu adalah bos toko sembako." Prabu mengangguk, lalu menimpali. "Bukan hanya itu. Dia masih punya identitas rahasia lainnya." "Identitas apa?" tanya Burma. "Mata-mata Wira. Salah satu anggota penting dari jaringan mata-mata," jawab Prabu. Mendengar hal ini, terbersit niat membunuh dalam mata Burma. Jangan buru-buru membunuhnya dulu. Kalau mau membunuhnya itu hanya semudah membalikan telapak tangan. Hanya saja, mereka masih punya jaringan mata-mata lain di kerajaan Ahola. Yang kuinginkan adalah menangkap semua jaringan mata-mata ini. Nggak ada gunanya kalau hanya membunuh dia seorang. Ini hanya akan membuat mata-mata lainnya semakin berhati-hati. Kalau sudah begitu, petunjuk yang kita dapatkan dengan susah payah juga akan hilang begitu saja. Prabu tersenyum tipis, Burma juga langsung mengerti setelah mendengar penjelasannya. "Maksud Tuan Muda, mau aku selidiki orang itu?" Tentu saja. Burma juga pernah melakukan hal seperti itu. Bab 1125. "Benar, aku ingin kamu mencari tahu siapa saja kaki tangannya. Setidaknya, aku akan membunuh semua orang yang berada di kerajaan Ahola. Aku nggak akan membiarkan mata-mata Wira berada di sini. Kalau nggak ada rencana, kita akan terpengaruh nantinya," ujar Prabu. Setelah mendengarnya, Burma mengangguk dan berjanji. "Tuan tenang saja. Kali ini aku pasti akan berusaha semaksimal mungkin." Prabu mengangguk, sambil membalas. "Oke, kuserahkan tugas ini kepadamu." Kemudian dia segera pergi. Bagaimanapun, Burma adalah orang yang paling dipercayainya. Pada saat yang sama, Ciputra telah kembali ke ibu kota dan menemui Sigra. Dia juga memberitahu semua yang dikatakan Wira kepadanya. Begitu mendengarnya, Sigra sontak terkejut. Dia berkata, "Wira ini memang jenius. Sayangnya pria ini nggak bisa dimanfaatkan oleh kita. Kalau nggak, kita nggak perlu mengkhawatirkan dunia ini lagi." Ekspresi Sigra tampak menyayangkan hal ini.
Begitu juga dengan Ciputra. Namun Ciputra menyahut, "Ayah, kamu benar, tapi aku merasa dia ada bagusnya juga kalau Wira nggak terlalu dekat dengan kita. Bagaimanapun, jarak seperti ini membuat kita sama-sama tenang." Sigra tiba-tiba tertawa mendengarnya. Dia berucap, "Benar juga, mungkin Wira juga berpikir seperti itu. Kalau berada di sisi kita, dia tentu akan berada dalam bahaya. Sementara itu kita juga takut pada kemampuannya. Lambat tahun pasti akan muncul masalah. Begini juga bagus. Wira bersedia membantu kerajaan Beluana. Kita juga berteman dengannya, tapi akan lebih bagus lagi kalau Farel menikah dengannya. Kalau adikku bersamanya, berarti Wira ada di pihak kita." Jelas Sigra Soraya tersenyum. Namun Ciputra justru menghela nafas mendengarnya. Dia berkata, "Ayah, ketiga istri Wira bukan orang biasa, semuanya sangat luar biasa baik paras ataupun kemampuan mereka. Menurutku gak ada satupun yang kalah dari Farel." Ciputra awalnya sangat percaya diri pada adiknya sendiri. Namun, sesudah melihat Wira dan ketiga istrinya dia menjadi kurang yakin. Sigra cukup terkejut mendengarnya. Dia tidak menduga istri-istri Wira juga adalah wanita hebat. Dia pun membalas, "Ya sudah, gak usah dipaksakan. Lantas bagaimana pendapatmu tentang ucapan Wira ini?" Ciputra segera menimpali, "Aku rasa langkah pertama kita adalah mendirikan sekolah. Dengan begitu, semua orang, semua anak kecil, bisa menimba ilmu. Setelah dewasa nanti, mereka akan punya kemampuan untuk mengabdi pada negara. Kita juga bisa membuka pasar, dan mengizinkan orang berbisnis dengan bebas. Gak akan ada yang berani sewenang-wenang karena istana akan mengawasinya sendiri." Ciputra menyebutkan 2 poin penting dari perkataan Wira. Setelah mendengarnya, Sigra langsung mengangguk. Meskipun tidak terpikir bahwa perempuan juga bisa belajar. Namun, setelah dipikir-pikir, memang masuk akal juga. Seorang wanita yang berwawasan dan yang tidak mengerti apa-apa sangatlah berbeda. Contoh saja putrinya. Jika Farel tidak memiliki pemikiran sendiri, bagaimana dia bisa membantu Sigra? "Baiklah, lakukan sesuai yang kamu katakan. Untuk sementara waktu ini nggak akan ada gejolak apapun dari 3 kerajaan. Setidaknya kita bisa hidup damai selama beberapa tahun. Jadi kita harus mengembangkan kemampuan kita, supaya melampaui kerajaan Nuala dan kerajaan Ahola," ujar Sigra. Ciputra pun tersenyum, lalu segera membuat pengaturan. Dalam waktu singkat, banyak sekolah yang didirikan di kerajaan Loana. Mereka mempekerjakan banyak guru terkenal, juga mengumumkan bahwa anak kecil di kerajaan Loana dapat belajar secara gratis. Begitu berita ini tersebar, seluruh rakyat kerajaan Loana pun terkejut. Baik orang kaya maupun orang miskin semuanya dipenuhi antusiasme. Bab 1126. Kerajaan Loana tiba-tiba menerapkan kebijakan baru, seolah-olah semua sudah pulih setelah pertempuran besar. Sebenarnya, orang-orang bisa memahami situasi ini. Pembagian ketiga kerajaan ini tidaklah mudah. Apalagi sudah tak berlalu sangat lama. Jika ingin berperang, ketiga kerajaan pasti sudah kacau sekarang. Lagi pula perang besar baru saja berakhir. Meskipun kekuatan ketiga pihak tidak setara, tetap mustahil untuk menyingkirkan lawan dengan mudah. Itu sebabnya situasi ini sangat wajar. Kak Wira, keluarga baru setelah menerapkan kebijakan yang kamu usulkan. Kini kerajaan Loana sudah bersatu, ujar Biantara. Belakangan ini, Biantara juga tidak begitu sibuk lagi karena sudah punya jaringan mata-mata. Setiap orang akan berjaga di pos masing-masing dan memantau pergerakan. Identitas mereka juga bisa dirahasiakan dengan baik sehingga tidak akan sesulit saat jaringan ini baru dibentuk. Keluarga baru sangat hebat. Setidaknya jika dibandingkan dengan keluarga Juanto dan kerajaan Nuala, menurutku, dunia ini lebih baik jatuh ke tangan mereka. Ucap Wira yang tidak bicara omong kosong. Perkataan ini tulus dari lubuk hatinya. Kak Wira, kamu benar-benar nggak ingin menaklukkan dunia? Tanya Biantara yang merasa penasaran. Wira tertawa mendengarnya. Dia menjawab, "Kalau aku menjadi raja, kalian yang akan capek bahkan gak punya waktu untuk minum teh denganku lagi. Lagi pula, bukannya kehidupan sekarang sangat menyenangkan? Kita gak perlu memikirkan orang lain, meskipun bukan penguasa, setidaknya kita hidup dengan bahagia kan?" Jelas Wira.
Biantara pun mengangguk, mengiyakan. Kehidupan sekarang memang sangat baik. Meskipun tidak memiliki kekuasaan besar, mereka bisa hidup dengan santai. Kalau suatu hari mereka benar-benar mendirikan kerajaan sendiri, bukankah mereka akan sangat sibuk? Benar juga, sahut Biantara yang tersenyum. Wira berpesan, kerajaan Nuala dan kerajaan Beluana seharusnya nggak akan macam-macam untuk sementara waktu ini. Mereka seharusnya akan fokus untuk mengembangkan kekuatan mereka, tapi kerajaan Ahola belum tentu berpikiran seperti ini. Keluarga Juanto sangatlah licik dan ambisius. Mereka pasti akan melakukan sesuatu. Suruh mata-mata untuk mengawasi mereka dengan baik. Biantara mengangguk dan menyahut. Tenang saja, Kak. Aku sudah mengutus pemimpin kedua dari jaringan mata-mata pergi ke kerajaan Ahola. Semuanya sudah beres, nggak ada yang mencurigai identitasnya. Kita punya banyak mata-mata di kerajaan Ahola. Semuanya juga sangat aman, lanjut Biantara yang merasa sangat percaya diri. Yah, Yasir bisa dipercayai, ujar Wira seraya mengangguk. Dia sudah sering bertemu dengan Yasir yang merupakan bawahan Biantara. Pria ini sangat cerdas dan cekatan, cocok untuk mengawasi keluarga Juanto. Wira pun merasa lebih lega. Pada saat yang sama, Yasir sedang duduk di toko sembakonya. Dia memiliki paras yang biasa-biasa saja, sehingga tidak terlihat seperti mata-mata. Akan tetapi, sorot matanya terkadang akan menjadi tajam, jelas kepolosan yang ditunjukkannya ini palsu. Saat ini, hari sudah malam. Yasir datang ke halaman belakangnya lalu menutup pintu dan membaca sebuah surat. Selesai membaca, dia langsung membakar surat tersebut. Situasi sudah aman sekarang. Bos Biantara dan Tuan Wira tenang saja. Kita bisa lebih santai untuk sementara ini, batin Yasir yang berbaring di ranjang sembari tersenyum. Meskipun begitu, terlihat sebilah pedang di samping tangannya. Hal ini sudah menjadi kebiasaan Yasir. Sayangnya, Yasir tidak tahu bahwa di sebuah gang yang gelap terlihat Berma yang mengenakan pakaian hitam, dan diikuti oleh beberapa pria. Jangan berbelas kasihan saat menyerangnya nanti. Pria ini sangat hebat, kalau terlalu palsu kita akan gagal menipunya, pesan Berma. Mendengar ini, para pria itu pun mengangguk. Bab 1127. Kemudian, Berma melangkah keluar dan diikuti oleh para pria itu. Tidak berselang lama, suara pertarungan pun terdengar. Yasir yang sedang tidur tiba-tiba mendengar keributan di luar. Ekspresinya sontak berubah, dia buru-buru bangkit, lalu pergi ke samping jendela dan membukanya sedikit untuk mengintip. Seharusnya berasal dari gang. Tapi siapa yang bertarung? Gumam Yasir sambil mengernyit, dia ingin melihat, tetapi tidak boleh bertindak sembrono. Bagaimanapun, identitasnya sebagai anggota jaringan mata-mata tidak boleh terbongkar. Begitu terbongkar, jaringan mata-mata akan hancur dibuatnya. Jadi Yasir hanya bisa terus mengamati dari dalam. Saat ini, sebuah sosok tiba-tiba menyerbu masuk ke halaman dan bersembunyi di sebuah pojok. Saat berikutnya, terlihat banyak orang yang melewati kediaman Yasir. Pembunuhan. Gumam Yasir yang masih menyahut. Tanpa bertindak gegabah. Waktu terus berlalu, dalam sekejap, setengah jam sudah berlalu. Orang ini benar-benar tenang. Batin Yasir sambil tersenyum. Saat ini, sosok di pojok itu tiba-tiba bergerak dan perlahan-lahan berjalan keluar. Akan tetapi, begitu mengambil beberapa langkah, sosok itu sontak terjatuh seperti kehilangan kesadarannya. Yasir menarik nafas dalam-dalam. Sesudah mempertimbangkan cukup lama, dia tetap memilih untuk mengamati secara diam-diam. Hanya saja, waktu berlalu dengan cepat tetapi sosok itu tidak menunjukkan pergerakan apa-apa. Yasir pun membatin, sepertinya dia pingsan karena kehilangan terlalu banyak darah. Tidak berselang lama, langit mulai terang. Yasir masih berdiri diam di tempatnya, dia tidak tahu apa yang diinginkan orang ini. Sehingga tidak berani bergerak sembarangan. Sesudah berpikir demikian, Yasir kembali ke ranjangnya dan berpura-pura tidur. Dia ingin melihat apa yang sebenarnya yang diinginkan orang ini. Sesaat kemudian, langit benar-benar sudah terang. Ketika Yasir mencoba untuk bangkit, dia malah mendengar suara di luar, sehingga berbaring kembali. Meskipun demikian, dia tahu bahwa langkah kaki itu sedang perlahan-lahan mengarah kepadanya.
Yasir diam-diam menyembunyikan pedangnya sambil menunggu. Jika orang ini ingin membunuhnya, dia pasti akan langsung membunuh tanpa ragu sedikitpun. Lagi pula, orang yang terluka parah bukan lawan untuknya. Saat berikutnya, sosok itu langsung menendang pintu kamar dan menerjang ke arah Yasir. Yasir tidak merasakan niat membunuh, tetapi sebilah pedang sudah dikalungkan ke lehernya. "Jangan pura-pura tidur lagi. Cepat bangun." Terdengar suara wanita yang dingin. Yasir pun terkesiap mendengarnya. Yasir ingin melawan, tapi tidak bisa merasakan niat membunuh. Jadi dia memilih untuk mengikuti arus. Dia segera membuka mata lalu berucap dengan ekspresi ketakutan, "Ampuni aku. Aku nggak mengganggumu. Jangan bunuh aku." Pada dasarnya Yasir memang berpenampilan polos. Siapapun tidak akan menduga bahwa dia hanya berpura-pura. Jika tidak tahu Yasir adalah bawahan Wira yang bertanggung jawab atas jaringan mata-mata kerajaan Ahola, mungkin Berma sudah mempercayainya. Bab 1128. Berma tahu Yasir hanya sedang berakting. Jadi memutuskan untuk mengikuti permainan ini. Dia berucap, "Aku terluka parah. Kalau kamu nggak ingin mati, turuti perkataanku. Jangan laporkan pada pihak berwajib ataupun memberitahu siapapun." Selesai berbicara, Berma menendang Yasir dan duduk di atas ranjang. Dia mendengus dan berteriak, "Cepat, siapkan obat untukku." Yasir membuka matanya. Kalau bukan karena penasaran dengan identitas wanita ini, Yasir pasti sudah membunuhnya sejak awal. Namun, lantaran melihat Berma berparas cantik, Yasir memilih untuk menuruti perkataannya. Dia segera mengambilkan kain kasa dan obat untuknya. Berma menatap Yasir sembari memerintahkan, "Balut lukaku. Kalau berani macam-macam aku akan langsung membunuhmu." Berma berbalik lalu perlahan-lahan melepaskan bajunya. Dalam sekejap, punggung yang putih dan bersih terpampang jelas di hadapan Yasir. Hanya saja terlihat bekas luka yang mengerikan dan dalam di sana. Faktanya, kalau Berma tidak menahan serangan rekannya, dengan tulang rusuknya, mungkin tulang punggungnya sudah patah. Namun dia benar-benar wanita kejam. Demi membuat hasil yang bisa dipercaya, dia sampai bersedia terluka separah ini. Sampai sekarang Yasir belum menemukan kejanggalan apapun. Sambil berpura-pura ketakutan, dia perlahan-lahan menyeka luka Berma. Lalu mengoleskan obat dan pembalutnya. Berma tersenyum saat melihat keterampilan Yasir dalam membalut luka. Dia menyindir, "Sepertinya kamu sangat pintar membalut luka orang." Yasir hanya ingin segera menyelesaikan tugasnya, sehingga tidak menyembunyikan kemampuannya. Dia pun membalas, "Aku pernah belajar ilmu medis dari ayahku, makanya bisa." Yasir buru-buru mencari alasan. Karena tahu orang ini hanya omong kosong. Berma tidak menanggapi. Saat ini Yasir mencoba mencari tahu, "Omong-omong, apa pekerjaanmu? Kenapa lukamu sampai begitu parah? Kalau memang ada yang ingin membunuhmu, kenapa nggak dilaporkan saja?" Mendengar ini Berma tiba-tiba mendengus dingin dan menghunuskan pedangnya. Dia membentak, "Kamu sudah bosan hidup ya? Jangan banyak tanya." Wanita ini terlalu berwaspada. Batin Yasir yang mengejutkan matanya. Kemudian dia merentangkan tangannya dan berkata, "Iya, aku nggak akan bertanya lagi." Selesai mengatakan itu, Yasir mendorong pintu dan keluar. Meskipun penasaran, dia juga tidak perlu bertanya terlalu banyak. Bagaimanapun di dalam hatinya dia telah menganggap wanita ini sebagai anggota keluarga Juwanto. Setiap kali beraksi, Yasir selalu beranggapan bahwa orang asing yang berinteraksi dengannya berasal dari keluarga Juwanto. Dengan begini dia akan merasa posisinya lebih aman. Malam akhirnya tiba. Yasir tidak tahu apakah wanita itu sudah pergi atau belum. Dia perlahan-lahan berjalan ke kamarnya, lalu membuka pintu sedikit dan mendapati Berma belum pergi. "Kemari," ujar Berma yang telah menunggu seharian. Yasir bergegas menghampiri dan bertanya, "Pendekar, apa yang bisa kubantu?" Yasir tidak menolak karena tahu wanita ini ingin keluar, jadi dia buru-buru menyiapkan makanan dan pakaian wanita untuknya. "Kalau kamu berani mengintipku, aku akan mencungkil matamu," ancam Berma setelah mendengus. Mendengar ini, Yasir tidak mengatakan apa-apa melainkan menutup pintu dan keluar. Sesaat kemudian, Berma yang sudah selesai makan dan berganti pakaian pun berjalan keluar.
Tiba-tiba dia melemparkan sebuah emas batangan sembari berucap, "Ini untukmu." Yasir tanpa sadar menangkap emas tersebut. Sesudahnya, dia segera berakting terkejut dan berseru, "Ini banyak sekali. Aku nggak bisa memberimu kembalian." Burma pun tersenyum sinis, sambil menyahut, "Ini memang untukmu. Untuk sementara ini, aku akan tinggal di rumahmu. Kalau ada yang tanya, bilang saja aku adik sepupumu. Jangan banyak tanya. Aku masih akan memberimu emas nanti." Harus diakui bahwa penyamaran dan rencana Burma sangat baik. Hingga Yasir tidak merasakan keanehan apapun. "Hah, Kak, kamu akan tinggal di tempatku?" tanya Yasir yang merasa heran. Bab 1129. Burma menimpali, "Pilihanmu hanya ada dua sekarang. Turuti perkataanku, atau mati." Burma menatap Yasir lekat-lekat pembuatnya tidak berdaya. Untuk sekarang, jujur saja Yasir sudah tidak sabar untuk membunuh wanita pengganggu ini. Akan tetapi, begitu teringat pada Burma yang terluka parah, dia memilih untuk bersabar. "Ya, kamu boleh saja tinggal di sini, tapi setidaknya kamu harus memberitahuku tujuanmu. Aku nggak tahu kamu ini penjahat atau bukan. Kalau nggak, mana mungkin aku berani menampungmu," seru Yasir segera. Burma menengus dingin, lalu meletakkan pedang di samping leher Yasir dan mengancam, "Jangan banyak tanya, aku hanya bisa memberitahumu aku sedang diincar musuh. Kalau banyak omong lagi aku akan langsung membunuhmu." Tatapan Burma tampak sangat dingin. Yasir hanya bisa berakting ketakutan sembari mengangguk dan berkata, Ya, aku sudah mengerti." Meskipun begitu Yasir tetap penasaran siapa musuh wanita ini. Tempat ini adalah ibu kota kerajaan Loana, apa mungkin keluarga Juanto? Yasir tidak bertanya. Bagaimanapun ini bukan saat yang tepat. Dia masih memiliki kesempatan di lain waktu. Kemunculan Burma ini tidak menarik terlalu banyak perhatian. Yasir juga memberitahu orang luar bahwa Burma adalah adik sepupunya yang datang dari jauh. Para tetangga pun sangat menyukainya. Adapun Burma, meskipun sikapnya dingin, dia sangat pintar dalam berpura-pura bersikap baik. Yasir yang melihatnya sampai kehabisan kata-kata. Wanita ini benar-benar pintar berakting. Cocok sekali menjadi anggota jaringan mata-mata, gumam Yasir dalam hatinya. Namun Yasir tidak akan membuat keputusan dengan gegabah. Lagi pula, identitas setiap anggota di jaringan mata-mata diketahui dengan jelas. Sementara itu, Burma baru muncul baru-baru ini. Yasir tidak akan sebodoh itu. Hari-hari berlalu dengan tenang. Hanya saja Yasir tidak bisa tidur di kamarnya lagi dan terpaksa tidur di gudang kayu bakar. Untungnya, dia sudah terbiasa sehingga hal ini tidak menjadi masalah. Yasir juga sudah menyuruh jaringan mata-mata untuk menyelidiki Burma. Tetapi hasilnya sungguh mengejutkan, tidak ada petunjuk apapun tentang identitas wanita ini. Situasi macam apa ini? Yasir menjadi semakin penasaran, tidak ada yang tahu tentang hal ini termasuk Biantara. Ketika kerajaan memang sangat damai, tetapi ada dua tamu yang terus datang ke Dusun Darmadi. Tamu itu tidak lain adalah Ciputra dan Farel. Ketika datang kemari, Ciputra bukan hanya membahas tentang strategi mengatur negara, tetapi juga berharap Farel bisa semakin dekat dengan Wira, mungkin perasaan akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Perut Wulan sudah semakin besar sekarang. Dia selalu beristirahat seharian, sehingga Dewina dan Dian yang memikul tanggung jawab besar dalam bisnis mereka. Bersambung.